Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Fatma Ramadanti, NPM 19340493 dari Perbankan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Tak Tersentuhnya Bank oleh Para Petani yang ditulis oleh Yogi Yahya Budiman yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Pertama-tama, David Henderson, mantan ekonom kepala organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, mendefinisikan globalisasi sebagai penggerak bebas barang, jasa, buruh, dan modal sehingga menciptakan pemasukan pola pengeluaran dan pemberlakuan bersifat nasional terhadap investor asing serta warga nasional yang bekerja di luar negeri. Nah, kita bisa mengatakan ini dengan sebuah gerakan yang bersifat seperti bola salju. Artinya, ini terus berkembang dan terus berkembang menjadi hal atau masalah yang lebih besar. Kita juga bisa mengatakan ini dengan interaksi internasional, di mana dunia seakan mengkerut jarak yang selama ini menjadi alasan bukan menjadi beban. Tak ada lagi jarak, peningkatan luar biasa dalam kehidupan kita untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Nah, hubungan antara globalisasi dan perbankan, yaitu angka kepemilikan tabungan atau rekening bank dan resiko terhadap pendapatan domestik bruto, harus menjadi gambaran berapa kepemilikan ke rekening bank menjadi salah satu indikasi ketimpangan akses layanan keuangan, atau dengan kata lain, mengoptimalkan segala sumber daya dan modal yang ada. Kan dalam artikel ini petani yang tersalahkan. Nah, lebih dari 2 miliar orang dewasa di dunia ini belum tersentuh layanan perbankan atau bisa disebut juga unbanking. Mayoritas ada di negara berkembang atau di dunia ketiga. Hal ini searah dengan hasil survei bank terhadap kepemilikan rekening bank di Indonesia. Namun, Filipina yang keadaan negaranya hampir sama dengan Indonesia justru dapat melampaui 26,5% kepemilikan orang dewasa terhadap rekening bank. Kemudian, yang menjadi objek permasalahannya adalah bahwa tuduhan yang menjadi penyebab situasi ini adalah orang-orang yang ekonominya keterbelakang. Dan hal ini dikait-kaitkan kepada para petani, golongan miskin yang masih menguasai sarana-sarana produksi meskipun sarananya belum mencukupi. Ini juga erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, menjadi pola kegiatan yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk mencapai produk ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas dan tingkat produksi sebelumnya. Agar memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat karena dituntut oleh pertambahan penduduk dan pertumbuhan nilai-nilai hidup yang selalu memperluas atau mengubah wawasan kebutuhan manusia atau globalisasi. Faktor-faktor produksi tersebut memerlukan infrastruktur kelembagaan seperti pemerintah, organisasi perusahaan, koperasi, perbankan, maupun perorangan untuk membina dan melakukan penggabungan baik untuk produksi maupun distribusi. Peneliti ingin mengatakan bahwa hal ini benar, tetapi tidak sepenuhnya bahwa golongan miskin yaitu petani menjadi penyebab atas masalah ini. Peneliti juga ingin mengatakan benar karena peneliti menemukan beberapa data. Memang petani tidak menyentuh bank karena alasan mereka tempatnya yang cukup jauh, rumit, dan harus antri. Hal ini didukung atas penemuan yang peneliti dapatkan, bahwa di Kebumen ada fenomena unik, ada bank di sebuah warung. Seperti hanya warung-warung pada umumnya yang menjual aneka bahan pangan, hanya saja perbedaannya terlihat pada adanya bank di dalamnya. Kemudian, komentar dari nasabah warung tersebut ada pada kedekatan, kemudahan, dan tidak antri. Belum berhenti di sini, ada lagi data yang peneliti temukan bahwa alasan lain mengapa mereka para petani tidak menggunakan bank adalah karena takut akan habis uangnya. Hal ini dapat kita baca bahwa mereka takut pada bunga. Contohnya seperti Bapak Turisno, seorang sekretaris kelompok tani di Kecamatan Gombong, mengatakan sekarang di bank harus menabung dengan ketentuan nominal. Artinya, kalau menabung kurang dari Rp 1 juta, uangnya akan berkurang. Kalau menabung Rp 200.000 selama 2 tahun, ini tidak ditambah malah justru habis.
Nah, mengapa tadi peneliti mengatakan tidak sepenuhnya? Karena di balik layar, peneliti menemukan data yang berseberangan dengan temuan data-data sebelumnya bahwa petani yang menjadi penyebab situasi ini. Justru saya menemukan bahwa bank yang menjadi penyebab situasi ini. Mereka tidak mau atau enggan menerima petani sebagai nasabahnya.